Nah, Fatihah. Kita masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim atau orang menyebut namanya basmalah. Begini, kemarin eh, pas itu Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, sekarang bagaimana cara mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan sehari-hari? Begini, ketika kita melakukan sesuatu itu ada alasan. Kita mau bangun tidur ada alasannya, mau tidur ada alasannya, mau makan ada alasannya, mau minum ada alasannya. Alasan yang terbaik supaya kita ini bernilai adalah dengan ibadah kepada Allah. Allah siapa? Allah yang maha baik, Allah yang maha eman. Allah yang maha eman. Kalau saya menerjemahkan Ar-Rahman itu Allah yang maha baik. Jadi saking baiknya Allah, Ar-Rahman itu nggak peduli wong itu nurut maupun tidak, jahat maupun baik, semuanya diakui oleh Allah. Dan Allah yang maha eman, eman itu artinya Allah juga memberi penghargaan khusus kepada orang-orang tertentu. Ketika kita memulai sesuatu dengan alasan Allah, Allah yang maha baik loh ya, awas saya ingat ya, bukan Allah yang maha keras, bukan Allah yang maha galak, tapi Allah yang maha eman. Maka secara langsung darah kita, hati kita itu akan dibimbing oleh Allah. Dan semuanya itu bernilai ibadah. Di sini inilah para orang-orang hebat itu memulai hidup. Maka orang-orang hebat dulu itu nggak ada yang takut mati, takut belai, takut selesai. Nggak ada sama sekali rasa takut itu. Nggak ada rasa sedih yang berlebihan itu nggak ada. Karena apa? Karena memang dasar melangkah ini bukan karena dasar nafsunya. Dasarnya itu dasar alasan melangkah sesuatu itu benar-benar alasannya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dilihat dari berbagai sudut itu kan hebat semuanya. Bahkan cara mengambil, ingat-ingat cara mengambil kekuatan ini nanti di sengko belakang dulu. Cara mengambil kekuatan basmalah itu dengan puasa-puasa tertentu, dengan ritual-ritual tertentu, dengan sedekah-sedekah tertentu. Baca 768 kali hitungan huruf dalam basmalah ya. 786, coba bawa HP, 786 dikali 786, ini kalau mau tahu 786 kali 786 kali 786 sama dengan 617.799. Ini hitungan kubro, hitungan besar. Kalau hitungan kecil 786, kalau hitungan besar 617.796, persis, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dilakukan selama sekitar 2 tahun, 786 kali. Atau selama 19 kali, karena hitungan hurufnya 19 huruf basmalah itu. Maka ada kekuatan dahsyat di sini nih. Ini kalau menurut ulang ahli hikmah ya, cara membaca tertentu, ini menurut ahli hikmah lah. Kita kembali lagi, kalau menurut kita bagaimana cara mengaplikasikan basmalah dalam kehidupan sehari-hari itu supaya nafas kita itu ternilai ibadah,
supaya gerak kita itu dinilai ibadah, supaya tidur kita itu dinilai ibadah, maka mulai dengan niat ibadah kepada Allah. Ingat sudah, Allah yang maha baik, Allah yang maha eman. Baik, bahasa Jawa aja pas. Allah yang maha baik, Allah yang maha eman. Maka orang-orang wali-wali dulu, orang-orang hebat dulu itu kadang-kadang kerjanya tidur saja. Itu nilainya hebat sekali karena memang tujuan awalnya ini karena Allah. Daftarkan, masukkan, libatkan diri kita ini dalam naungan Allah. Maka semua aktivitas kita, bahkan detak jantung kita pun nanti akan bernilai tasbih kepada Allah. Di samping itu, kalau kita ini niatnya karena Allah, semuanya ini dimulai dengan niat ibadah kepada Allah, maka kita akan tenang sekali, gak bakal mungkin ada gelisah. Karena sakit ya kersane Gusti Allah, sehat ya kersane Gusti Allah, seneng ya kersane Gusti Allah, sedih ya kersane Gusti Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama dalam Fatihah, tanamkan mulai sekarang, mulai fahami mulai sekarang. Setiap melakukan sesuatu, memulai melakukan sesuatu, bacalah basmalah minimal. Nomor 2, fahami, niatkan aktivitas kita ini ibadah kepada Allah. Tunggu 40 hari apa yang terjadi, maka dada ini akan serasa nyaman sekali lagi kepada Allah. Pikiran ini akan nyaman sekali kepada Allah. Buktikan saja rasanya seperti itu. Tetapi ketika kita makan, minum, karena untuk kebutuhan jasmani kita, sangat berbahaya itu. Karena makanan, minuman, itu sebetulnya ada banyak sekali penyakit dan bakteri yang besar. Tetapi ketika dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu nanti pelan-pelan ada muncul keberkahan dari Allah. Bisa cara mempraktekkan ya. Setiap memulai sesuatu yang baru, mulai bikin titik itu loh. Mulai aktivitas. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan niatkan, oh iya, kita mulai ini bersama Allah. Kita melakukan sesuatu ini karena perintah Gusti Allah. Makanya saya itu pede sekali ketika ngobati orang, sangat pede sekali. Karena standarnya bukan diri saya, standarnya adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha eman. Jelas ya? Gampang ya pemahamannya ya. Ini saya jelaskan nggak seperti saya membaca kitab ya. Saya berusaha untuk segamblang mungkin. Nah, ini ilmu harus dipraktekkan. Nanti rasanya seperti apa? Jangan hanya menunggu di akhirat nanti, bahwa ilmu ini bisa dipraktekkan setiap saat. Saya pede sekali ngobati orang kesurupan pakai sendal saja selesai. Karena apa? Ya karena bukan tangan kita, bukan sendal kita, bukan lentiki kita, bukan. Tapi ini semua disandarkan kepada Allah yang maha baik, yang maha. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.